Selamat datang! Hari ini kita mau bedah sesuatu yang menarik banget nih. Sains di balik puasa. Ternyata praktik kuno ini punya rahasia canggih loh buat tubuh kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat puasa itu lebih dari sekedar nahan lapar. Terus kita intip apa yang terjadi di dalam tubuh kita saat puasa. Nah, puncaknya kita akan bahas soal autofagi. Ini keren banget. Setelah itu, kita lihat manfaatnya, dan terakhir, kita sambungin tradisi kuno ini sama ilmu pengetahuan modern. Langsung aja kita mulai ya. Nah, bagian pertama. Puasa, lebih dari sekadar lapar. Kita semua tahu ya, puasa itu dijalankan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Yang paling kita kenal, tentunya puasa di bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa sih jutaan bahkan miliaran orang melakukan ini? Ya, selain untuk ibadah, untuk koneksi spiritual dan kumpul-kumpul bareng komunitas, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang terjadi. Tujuan utamanya kan seringkali untuk melatih disiplin diri, sabar, empati sama sesama, memperkuat ikatan keluarga, pokoknya perbaikan diri dari sisi spiritual dan sosial. Tapi yang luar biasa adalah di saat yang bersamaan, tanpa kita sadari, puasa itu juga memicu sebuah proses biologis yang super canggih di dalam tubuh kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Apa sih yang sebetulnya terjadi di level sel di dalam tubuh kita pas kita lagi puasa? Yuk kita bedah gimana caranya tubuh kita ini ganti mode. Jadi gini, saat kita nggak makan dalam waktu yang cukup lama, tubuh kita itu pinter banget. Dia nggak panik, tapi justru dia terpaksa harus ganti bahan bakar utamanya. Prosesnya kira-kira begini. Pertama, tubuh bakal habisin dulu sisa-sisa glukosa dari makanan terakhir kita. Udah habis, lanjut ke langkah kedua, dia bakal pakai cadangan energi yang namanya glikogen. Nah, kalau glikogen juga udah menipis, baru deh masuk ke langkah ketiga yang paling penting. Tubuh kita mulai membakar lemak sebagai sumber energi. Dan momen inilah, peralihan ke pembakaran lemak inilah yang jadi kunci buat ngebuka sebuah proses seluler yang dahsyat banget. Dan proses itu namanya adalah autofagi. Anggap aja ini tombol reset buat sel-sel di tubuh kita. Ini adalah program bersih-bersih dan daur ulang paling canggih yang dimiliki tubuh kita secara alami. Asal katanya dari bahasa Yunani. Auto artinya diri sendiri dan fagi itu makan. Jadi secara harfiah artinya memakan diri sendiri. Kedengarannya agak serem ya, tapi tenang, ini justru proses yang super bermanfaat buat kesehatan kita. Biar gampang, kita pakai analogi ya. Anggap aja autofagi itu kayak kita neken tombol reset di laptop yang lagi lemot. Semua sampah, semua file yang nggak penting itu dibersihin. Hasilnya, sistemnya jadi seger lagi, jadi lebih cepat. Nah, itulah yang terjadi di level sel. Atau bayangin ada pasukan bersih-bersih super efisien di dalam sel kita. Tugas mereka itu nyariin, ngumpulin, terus ngebuang semua limbah, racun, sel-sel rusak, bahkan penyusup kayak virus atau bakteri. Benar-benar dibersihin sampai tuntas. Nah, ini dia poin kuncinya. Kapan pasukan bersih-bersih ini kerja maksimal? Ternyata proses autofagi ini mulai aktif dan mencapai puncaknya setelah kita berpuasa sekitar 12-16 jam. Pas banget kan sama durasi puasa Ramadan pada umumnya? Ini bukan kebetulan loh. Oke, setelah sel-sel kita di-reset dan dibersihin, apa dong manfaatnya buat kita? Wah, ternyata banyak banget dan semuanya ini udah didukung oleh penelitian ilmiah. Coba kita lihat. Dari sisi anti penuaan, autofagi ini mendorong regenerasi sel-sel baru yang lebih mudah. Buat pencegahan penyakit, dia bantu menyapu sel-sel rusak yang berpotensi jadi kanker. Untuk kesehatan otak, dia membersihkan protein jahat dan malah ningkatin faktor pertumbuhan sel otak. Belum lagi buat jantung, bisa ningkatin fungsi kardiovaskuler. Dan sistem imun kita juga jadi lebih kuat. Luar biasa kan? Ini buktinya apa gimana cuma dengan memberi jeda makan, kita bisa dapat keuntungan kesehatan jangka panjang. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Kita sambungkan lagi semua penemuan sains yang keren ini dengan tradisi kuno yang tadi kita bahas di awal. Jadinya, ini seperti kearifan kuno bertemu dengan sains modern. Kita jadi sadar kalau ternyata tradisi-tradisi yang sudah dijalankan ratusan bahkan ribuan tahun itu bukan cuma soal spiritual, tapi juga punya dasar kearifan biologis yang sangat-sangat dalam. Jadi, pelajaran pentingnya apa? Ternyata kesehatan kita itu bukan cuma soal apa yang kita makan, tapi juga kapan kita makan.
Memberi tubuh kita jeda, istirahat yang cukup dari proses mencerna makanan, itu sama saja dengan memberinya waktu untuk melakukan perawatan dan perbaikan internal yang sangat krusial. Nah, setelah kita tahu sains di baliknya, gimana ya pandangan kita tentang puasa sekarang? Mungkin ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya, bahwa kadang-kadang cara paling ampuh untuk memulihkan dan meremajakan diri itu justru bukan dengan menambah sesuatu, tapi dengan mengurangi. Cukup dengan memberi jeda dan membiarkan tubuh kita melakukan keajaibannya sendiri.